warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Nah, pagi ini aku mau kasih kabar gembira nih buat adik-adik kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Apa sih kabar gembiranya? Perhatikan baik-baik. Jadi gini guys, di bulan Februari nanti ada lomba-lomba di Mugaru. Apa aja sih lombanya? Yang pertama, podcast monolog. Yang kedua, lomba baca berita TV. Yang ketiga, lomba radio announcer atau penyiar radio. Terus biaya pendaftarannya berapa kak? Lomba di Mugaru kok pakai bayar? Ya gratis lah. Kan tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang kaya, yang sederhana, semuanya bisa ikut lomba ini. Tapi kan kalau ikut lomba di sekolah lain bayar kak. Loh, ya opo sere? Jangan samakanlah Mugaru sama sekolah lain. Kalian harus melingkari tanggal 7, 12, 13, dan 14. Di tanggal 7 ada talk show podcast, baca berita, dan radio announcer. Buat apa sih? Supaya kalian punya bekal sebelum lomba. Di tanggal 12 ada lomba podcast monolog. Di tanggal 13 lomba baca berita, dan tanggal 14 ada lomba radio announcer. Tapi kan aku belum bisa bikin teksnya kak. Tenang. Teksnya akan dikasih pada waktu talk show. Jadi jangan lupa datang ya. Wes salah. Pokoknya ikut lomba di Mugaru itu amazing. Gratis, dapat pengalaman, dapat relasi, dan pastinya bisa ketemu aku. Akhirnya aku Shiril, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita persiapkan diri kita agar apel di waktu yang singkat ini banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan. Tidak ada yang tidak serius, semuanya fokus. Baik anak-anak sekalian, mari kita buka surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam kita baca nanti mulai ayat 34 sampai dengan di akhir surat. Dipastikan yang belum hafal melihat mushaf. Kita awali bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal
للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Buatan dibantu carikan duduk di sana, di sebelah sana, kesana iling. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak sekalian, alhamdulillah kita sudah bertilawah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini sebagai nuron, cahaya. Maka orang yang semakin banyak bacaan Al-Quran di dadanya, hidupnya semakin bercahaya. Dia memandang kehidupan itu penuh dengan karunia Allah, penuh dengan kasih sayangnya Allah, karena dia memiliki cahaya. Fokusnya di mana?
jangan diganggu, dipahami kondisi teman kita. Anak-anak sekalian, ketika kita berada di sebuah ruangan yang gelap, maka kita tidak tahu ada apa di dalam ruangan itu. Apakah ada perhiasan? Apakah ada binatang buas? Apakah ada lubang yang dalam? Kita tidak tahu karena tidak ada cahaya. Maka di dalam sebuah kisah ada 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini kemudian diberikan challenge oleh seorang gurunya. Wahai murid-muridku, nanti setelah ini kalian akan melalui sebuah goa. Goa yang begitu dalam dan di sana tidak ada cahaya. Nanti di dalam gelapnya goa kalian akan menemukan beberapa hal yang ketika beberapa hal itu kalian bawa sampai nanti keluar goa, ketika kalian bawa kalian akan rugi, dan ketika kalian tidak membawa kalian pun akan rugi. Maka 3 pemuda ini kemudian melanjutkan perjalanan sampai menemukan sebuah goa. Sebagai instruksi dari gurunya, tadi ketika masuk di dalam goa, ketika membawa sesuatu apa? Rugi. Ketika tidak membawa, rugi. Akhirnya masuk 3 orang ini dengan perasaan penasaran. Masuk ke dalam, semakin ke dalam semakin gelap, semakin ke dalam lagi tidak ada cahaya sama sekali. Akhirnya 3-tiganya saling tuntun-tuntunan, ya, meraba pinggir gua, berjalan pelan-pelan karena khawatir enak-enak jalan, ternyata yang diinjak seekor ular. Maka ketika melalui pinggir gua, 3 pemuda itu menemukan beberapa gundukan sesuatu, tetapi tidak tahu itu apa. Maka satu pemuda ingin bawa, waduh, katanya guruku tadi bawa rugi, tidak bawa rugi, daripada ngabot-ngaboti, sudah tidak usah bawa. Satu pemuda. Pemuda yang kedua, wah penasaran, ya, tak bawa satu aja, karena bawa banyak-banyak sama-sama ruginya, daripada berat-berat, tak bawa satu aja. Kemudian pemuda yang ketiga, kok bentuknya aneh ya, satu bentuk dengan yang lain bentuknya beda-beda. Akhirnya pemuda yang ketiga tadi bawa 5, dimasukkan sakunya sebagian, satunya dipegang, sambil neratapi tembok pelan-pelan sampai dengan keluar. Ternyata ketika keluar, 3 pemuda tadi saling berpandangan. Ternyata benda yang dibawa dari dalam gua tadi adalah permata. Yang tidak bawa ruginya Masya Allah. Waduh, tahu gitu saya bawa tadi. Yang bawa satu juga rugi, tahu permata, saya bawa lebih banyak, mungkin saya bawa geledekan. Yang ketiga bawa 5 tadi juga merugi. Waduh, kenapa saya hanya ngambil 5? Kuncinya apa? Kenapa 3 pemuda tadi 3-tiganya merasa merugi? Karena tidak tahu ternyata di dalam itu permata. Atau andai kata spekulasi, ngambil sebanyak-banyaknya, ternyata yang dibawa itu misalkan kotoran kelelawar yang mengeras, ya, tidak tahu. Maka perasaan merugi itu karena satu,
mereka tidak tahu apa yang ada di dalam, dan tidak tahunya mereka itu karena tidak adanya apa? Cahaya. Siapa yang sampai duduk di sini mulai tadi bangun tidur, selain baca Quran di sini, di rumah sudah baca Quran? Ngacung. Yang tinggi, yang di rumah sudah baca Quran. Coba saya ingin ngitung yang tinggi, tinggi, ya biar dicatat malaikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, ya. Belum 10%-nya. Ya, Al-Quran itu cahaya, maka biar cahayanya semakin terang, bacalah Al-Quran. Ada seorang pemuda berasal dari keluarga yang kaya, kemudian dia ikut ujian. Waktu itu ujian nasional, UN, sebelum UN dihapuskan. Maka ketika ujian nasional tidak lulus, teman-teman yang lain lulus, dia kemudian memutuskan, saya hidup ini tidak ada gunanya, teman-teman saya lulus, saya tidak lulus, saya malu dengan teman-teman satu sekolah. Maka dia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Kenapa dia segelap itu? Padahal di luar itu banyak anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu dengan biayanya, orang tuanya tidak mampu menyekolahkan. Tapi justru dengan tidak sekolah itu, karena dia cahayanya begitu terang, dia belajar meskipun tidak di sekolah, belajar otodidak, langsung kerja, membantu orang. Ternyata dia kemudian menjadi eksportir, orang yang bekerja tugasnya itu mengirim barang dan menjual barang-barang keluar negeri. Padahal sama-sama, satu putus sekolah karena dia ingin bunuh diri, satu putus sekolah karena dia tidak ada kesempatan untuk sekolah. Maka orang yang cahayanya terang itu pertama tidak mudah putus asa. Yang kedua, tidak mudah marah, karena cahayanya terang. Dia bisa melihat kasih sayangnya Allah itu begitu luas. Kalau kalian mungkin di pasar ada orang tubuhnya sehat, masih kuat, bajunya juga bagus, kemudian dia bawa umplung, tahu umplung? Bekas kaleng itu, makanan itu, kemudian dia keliling minta uang. Padahal secara fisik tubuhnya sehat, punya tangan, punya kaki, bajunya bagus. Tetapi di tempat lain ada orang tidak punya tangan, ya, ada tangan tetapi kecil, seperti hanya jari, ya, hanya jarinya kecil sekali, dua-duanya. Punya kaki, tetapi justru dia memutuskan diri untuk tidak meminta-minta, tidak menjadi pengemis. Dia bertahan hidup menggunakan apa? Menggunakan apa? Dia sebagai pelukis. Kira-kira melukisnya pakai apa? Pakai mulut. Kita saja melukis pakai tangan kan kadang nggak wujud. Dia melukis pakai mulut, dan disitulah kemudian Allah memberikan kelebihan. Kuncinya apa? Harus terang dulu.
Banyak orang yang bisa jalan, tiba-tiba kemudian dia pura-pura tidak jalan agar dikasihani orang lain. Maka anak-anak sekalian, kalian semuanya yang kemudian disekolahkan oleh orang tua kita, itu orang tua kita punya harapan agar kita itu seperti pelita, kita itu menjadi cahaya, kita itu bisa menjadi penerang. Kenapa? Karena secara fisik kita ini diberikan kekayaan yang luar biasa. Ada yang telinganya cuma satu di sini? Ada? Nah, perempuannya tidak ada telinganya semua karena ditutupi jilbab. Ada yang mau dijual telinganya? Ada? Misalkan ada yang beli 1 miliar gitu, ada yang mau telinganya dipotong satu? Ya. Telinga, mata. Ada orang yang begitu kaya raya mencari donor mata, siap membeli dengan harga yang mahal, tidak ada yang mau jual karena mata itu begitu mahal. Tangan, ya, coba tangannya kamu angkat, tangan kanan angkat, ya, kemudian tangannya kamu turunkan tepat di depan wajahmu, kemudian ikuti kata-kata saya. Ngan tangan, terima kasih ya, terima kasih ya, engkau telah menemaniku sudah puluhan tahun, engkau mau aku perintah apapun, baik yang baik maupun kadang aku perintahkan untuk yang tidak baik, mencubit teman, memukul teman, tapi engkau tetap setia. Makasih tangan ya. Nah, tangan ini tetap setia sama kita. Kalian minta angkat, mengangkat gak tangan ini? Diangkat. Kalau kalian perintahkan untuk tangan untuk mengangkat dan tangannya tidak mau, mungkin enggak? Mungkin? Mungkin enggak kira-kira? Mungkin. Ada sebuah kejadian, sebuah mobil dengan laju yang begitu kencang di jalan tol, tiba-tiba mobil itu minggir tanpa mengurangi kecepatan, minggir sampai kemudian kena pembatas dengan kecepatan yang tidak berkurang. Kemudian lama-lama karena gesekan dengan pembatas akhirnya berhenti. Kemudian ada penumpang mobil yang lain merasa penasaran, ini yang nyetir ini apa mabuk atau sakit atau meninggal atau seperti apa. Ternyata kemudian dihampiri. Ketika dihampiri, dibuka pintunya, ternyata yang naik di dalam itu 2 orang kakek nenek, usianya yang sudah cukup tua, neneknya di belakang, kakeknya di depan. Dan kakeknya ini ternyata tiba-tiba kena sakit stroke. Yang awalnya kaki itu begitu setia, suruh ngegas ya ngegas, suruh ngerem ya ngerem, maka kemudian tiba-tiba mandat itu diambil oleh Allah, kaki tidak bisa diperintah. Tetapi yang kita kan masih setia, tangan kita masih setia, mata kita masih setia. Maka berterima kasihlah kepada tubuh kita dan mohon maaflah ketika tubuh kita itu mungkin beberapa kali kita perintahkan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka ada di dalam surah Yasin, kalimatnya itu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, ingatlah pada hari, nakhtimu ala afwahihim, yang mana mulut-mulut ini akan dikunci. Kalau sekarang kan kalian misalkan ada yang mijiti dari belakang, kalian bisa teriak, aduh. Ketika kalian kepanasan, tolong. Ya, sekarang masih bisa disuarakan. Tetapi al-yaum, pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, mulut itu akan dikunci. Jadi ketika Allah sampaikan dikunci, tidak bisa ngomong lagi. Sama orang yang awalnya sehat, tiba-tiba bibirnya miring, kena stroke di bagian wajahnya, tidak bisa apa-apa. Jangankan untuk ngomong, untuk minum saja tidak bisa pakai nyedot air. Maka nanti pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulut itu sudah dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, yang ini hari ini tadi kita ngomong sama tangan, nanti tangan ini yang akan ngomong. Wa tukallimuna, akan berkalam, akan berkata-kata, aydihim, ya. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi. Siapa? Kaki. Berapa kali kaki ini nendang, main bola, tetapi justru yang banyak ditendang adalah kakinya teman. Main bola harusnya yang ditendang bolanya, tetapi yang ditendang temannya. Nanti bersaksi, ya Allah, dulu waktu saya di dunia saya itu sering pakai nendangi orang, ya Allah. Ada kucing enak tidur, saya ini pakai untuk nendang dari belakang, ya Allah. Ada ayam enak makan, saya tendang, ya Allah. Nanti akan bersaksi. Tapi ya Allah, ya, tiap subuh saya itu selalu digunakan untuk melangkah ke toilet untuk pipis, selalu tidur lagi. Ya nanti kaki itu akan bersaksi. Sehingga anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya sebutkan Rasulullah maka jawabnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala alaihi salam, dan berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya Rasulullah? Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Katanya Rasulullah, dirimu itu adalah kendaraanmu. Farfuk biha, maka kasihanilah ia. Jadi anak-anak sekalian, tubuh kita itu adalah kendaraan kita. Kita bisa berangkat ke sekolah karena tubuh kita sehat. Kalau tubuhnya sakit, kaki tidak bisa digerakkan karena habis kecelakaan, patah, belum dioperasi, bisa berangkat? Tidak bisa. Maka tubuh itu adalah kendaraan kita. Farfuk biha, maka kasihanilah dia. Bagaimana mengasihani tubuh? Dijaga. Kaki ini gunakan untuk berolahraga. Kenapa? Karena masa muda kita itu akan segera berlalu. Kalau kaki tidak biasa digunakan untuk berolahraga, kaki tidak dilatih kekuatannya, nanti usia kita baru parubaya, usia 40-50 sudah tidak kuat jalan.
Kenapa? Karena jarang berolahraga. Jalan ke masjid padahal masjidnya sebelah rumahnya, naik sepeda listrik. Ya kemana-mana tidak mau jalan. Tubuhnya tidak pernah dilatih untuk berolahraga, sehingga tubuhnya mudah sakit. Sekarang itu orang sakit stroke, kalau dulu masanya Ustadz Agus ya, itu orang sakit itu usianya sudah di atas 70 baru sakit. Kenapa? Karena orang-orang dulu pekerjaannya kebanyakan di mana? Di sawah. Di sawah itu berangkatnya pagi, sore apa malam? Ada orang yang ke sawah berangkatnya malam. Kalau berangkatnya malam itu orang cari ikan, cari belut. Berangkatnya pagi. Ketika pagi kemudian membersihkan kotoran-kotoran rumput-rumput di sawah, kena sinar matahari. Benar kulitnya lebih gelap, kulitnya lebih hitam, tetapi tulangnya kuat. Kenapa? Karena sinar matahari di pagi hari mengandung vitamin apa? Vitamin D. Kalau sekarang kan anak-anak kena matahari sedikit takut kulitnya hitam. Itu. Jadi orang-orang dulu itu memang tertempa dengan kegiatan fisik. Kalau sekarang waktu kita itu habis untuk kegiatan apa? Main apa? Main game. Main game itu kira-kira di tengah lapangan apa di dalam kamar? Kamar, ngiyup, sehingga tubuh kita kurang kuat. Makanya kenapa kemudian HP-nya kalian dititipkan di kelas, agar istirahat kalian itu beraktivitas, biar sehat kuat. Apa gunanya tabungannya banyak, hartanya banyak, tetapi orangnya sakit, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa makan apa-apa. Makanya hanya nasi putih sama lauknya apa? Kerupuk. Astagfirullah, padahal uangnya banyak. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nafsuka matiyatuka, tubuhmu itu adalah kendaraanmu, farfuk biha, maka kasihani. Yang kedua, anak-anak sekalian, sekarang itu banyak orang kena sakit lambung. Banyak orang kena sakit lambung. Meskipun kematian itu dari Allah, tapi ikhtiar itu dari manusia. Banyak orang-orang, bahkan anak-anak yang usianya masih usia remaja, usia pelajar, meninggal. Sakit apa? Lambung. Sakit lambung itu salah satu faktornya suka makan yang pedas. Makanannya suka makanan junk food, makanan siap saji. Kalian mungkin kan tidak kenal pohong goreng, ya, pohong rebus, polo pendem. Ada yang suka makanan-makanan itu? Padahal itu makanan yang sehat. Ciri makanan sehat, ciri makanan sehat satu, apa? Makanan sehat itu cirinya satu, alami, ya, tidak banyak bumbu-bumbu yang warna-warni yang bubuk itu, alami. Yang kedua, siklusnya pendek, semakin pendek semakin bagus. Berbuah di pohon, diambil, dimakan, itu semakin bagus. Tetapi kalau siklusnya panjang, semakin panjang semakin tidak bagus. Awalnya direbus, habis direbus kemudian digoreng, habis digoreng dibakar, habis dibakar dicampur dengan apa itu, habis itu di freezer.
habis di freezer digoreng lagi. Semakin panjang semakin tidak bagus. Sehingga kenapa di Al-Quran makanan surga itu apa? Makanan penghuni surga itu buah-buahan, sayur. Maka perbanyak makanan yang sehat agar tubuh kita ini kuat. Jangan sampai usianya belum usia tua tetapi fisiknya sudah rapuh. Ada dulu kakak kelasmu main bola, jatuhnya perasaan ya tidak begitu fatal, ya jatuh-jatuh biasa. Ketika diperiksa, di ronsen, ternyata ada tulangnya yang patah. Kenapa? Tulangnya rapuh, jarang dapat vitamin D, takut kena matahari. Jadi dilatih. Vitamin D itu tabletnya ada enggak? Tablet vitamin D ada, tapi yang paling bagus yang langsung dari matahari. Antara jam berapa? Antara pagi sampai jam 10 berjemur ya. Kalau jam 1 itu vitaminnya bukan vitamin D tapi vitamin ireng ya. Tapi jangan takut hitam ya. Kalian tahu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu sahabat Rasulullah. Keistimewaannya sebelum meninggal terumpahnya itu sudah kedengaran di surga. Orangnya masih di bumi tapi terumpahnya sudah kedengaran di surga. Bilal itu orang Ethiopia, hitam. Kalau kita kan bukan hitam, kita itu apa? Coklat ya. Ada yang bilang sawo apa? Sawo teratam ya. Hitamnya orang Indonesia itu bukan hitam-hitamnya orang negro, hitam bener-bener black ya. Kalau kita itu kan brown ya, brownnya kan masih brown muda. Jadi jangan takut. Orang di luar sana datang ke Indonesia ingin menghitamkan tubuh. Maka jangan takut untuk hitam kalau hitam itu untuk sehat. Tanya teman-temanmu yang paskib itu kalau latihan. Kalau ada yang takut panas, dikeluarkan dari barisan. Maka anak sekalian, pesannya Rasul tadi diingat-ingat. Rasul itu orang yang begitu peduli dengan kita. Beliau menyampaikan, nafsuka matiyatuka farfuk biha. Tubuh kalian itu adalah kendaraan kalian. Di mana-mana yang akan kalian bawa, maka kasihanilah tubuh. Tidur, kalau waktunya tidur segera tidur. Paling lambat jam berapa tidur itu? Jam 10 sudah persiapan. Jangan bangun tidur jam 10 habis isya kemudian tidur jam 10 bangun ngegame sampai subuh, habis subuh tidur. Jadi tubuh kita ini punya hak untuk istirahat. Waktunya makan punya hak untuk makan. Waktunya olahraga punya hak untuk berolahraga. Agar tubuh kita ini bisa menjadi kendaraan kita sampai usia tua. Baik anak-anak sekalian, laki perempuan, saya kasih satu pertanyaan yang bisa nanti boleh meninggalkan lapangan dengan instruksi Ustaz Rianto. Pertanyaannya, siapakah sahabat Rasulullah yang punya inisiatif menyembelih kambing
ketika sahabat itu sibuk menggali parit. Kemudian setelah kambing itu mateng, Rasul diundang dengan beberapa sahabat. Ternyata di luar prediksi, Rasul itu mengundang seluruh sahabat yang kerja bakti, dan 1 ekor kambing itu cukup bahkan lebih. Siapa nama sahabat itu? Siapa? Ngacung dulu. Salah ada Pak? Ngacung. Siapa Amir? Depannya J. Ngacung dulu. Setelah J, A. Siapa? Setelah A, B. Ngacung. Ya, Jabir bin Abdullah. Jadi jangan hanya Lionel Messi, Valentino Rossi, Cristiano Ronaldo saja yang dihafal. Mari kita hafal nama-nama sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan mengepalkan tangan, yel-yel sekolah kita SMP Muhammadiyah 3 Waru Mugaru. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih anak-anak sekalian. Sehat, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.